Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat black forest potong. Bismillah, campurkan dulu 5 butir telur dengan gula pasir sebanyak 100 gram. Lanjut masukkan juga tepung terigu sebanyak 100 gram ya teman-teman, bisa pakai protein rendah atau sedang. Kemudian 10 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk, kemudian tambahkan coklat bubuk sebanyak 35 gram. Beri pasta vanila atau vanili bubuk juga boleh, secukupnya aja ya teman-teman. Tambahkan seperempat sendok teh baking powder dan 1 sendok teh munjung SP, bisa diganti dengan ovalet atau TBM. Semua bahan ini kita mixer. Untuk mixernya aku pakai hand mixer dari Idealife IL221B. Mixer ini ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo, adonan bakalan cepet banget mengembang. Ini kita aduk dulu tanpa dihidupkan mixernya ya, supaya tepungnya itu nggak berterbangan. Nah kalau udah, hidupkan mixer kecepatan paling rendah, aduk sampai semua bahan tercampur rata, lalu naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi. Mixer hingga mengembang dan berubah warna seperti ini ya, agak pucat gitu. Nah kalau udah, kita aduk dulu pakai spatula, kita ratain. Pastikan semua bahan sudah tercampur rata ya teman-teman. Untuk spatulanya aku pakai kitchen utensil dari Idealife. Nah kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah dicairkan di awal. Ini aku cairkan di awal ya, cuma nggak aku rekam. Ini sudah dalam keadaan agak hangat ataupun sudah dingin gitu ya. Kemudian kita ambil adonan secukupnya, ini pakai teknik pancing, jadi nggak langsung dituangkan ke dalam adonan telurnya. Jadi dengan cara seperti ini margarin akan lebih mudah tercampur ke dalam adonan. Ini aku ambil sekitar 3 sendok ya, kemudian ya kita aduk rata seperti ini. Nah kalau udah mulai tercampur rata, tinggal kita tuangkan kembali ke dalam adonan dasar. Kalau udah, ini aku tambahin sedikit pasta coklat black forest ya, supaya lebih pekat coklatnya. Kemudian kita aduk balik atau aduk lipat, sepastikan semua bahan margarinnya ini tercampur rata ya teman-teman. Untuk loyang aku pakai ukuran 22 cm, tingginya itu 4 cm, dialasi dengan kertas roti seperti ini. Untuk bagian pinggirnya tidak dioles ya, tapi kalau teman-teman mau dioles juga boleh, tapi kalau aku enggak, langsung aja seperti ini. Yang penting di bagian bawahnya itu dialasi dengan kertas roti. Nah kita tuang semuanya sampai habis, pecahkan gelembung udaranya seperti ini supaya pori-pori kuenya itu halus. Nah kalau udah, ini kita hentakan juga ya untuk memecahkan gelembung udaranya. Selanjutnya ini tinggal di oven. Untuk oven aku pakai oven dari Idealife IL330, kapasitas 30 liter. Untuk oven wajib dipanaskan sebelumnya sekitar 10 menitan, dan di sini aku panggang pakai api atas bawah, suhunya itu sekitar 165 sampai 170 derajat tergantung oven masing-masing, kurang lebih selama 45 menit. Nah, ini udah mengembang sekitar 45 menit ya aku panggang. Untuk lama memanggangnya sesuaikan aja dengan oven masing-masing karena tiap oven itu beda-beda. Nah, ini dia, karena tadi nggak dioles, jadi bagian pinggirannya ini kita sisir aja pakai spatula gitu ya teman-teman, atau disisir pakai pisau juga boleh banget. Karena kalau dioles biasanya bagian pinggirannya itu bisa lepas sendiri ya, jadi agak berkerut gitu bagian sampingnya, jadi makanya itu tidak saya oles. Nah ini kita lepas, kemudian lepasin kertas rotinya secara perlahan, pelan-pelan aja. Ini masih dalam keadaan panas ya. Nah ini karena stok kertas roti habis, jadi ini bagian yang kecil aku sambung-sambung aja. Nah ini udah dibalik, dan bisa dilihat ya teman-teman, ini agak terkelupas bagian atasnya karena ternyata tadi kurang kering gitu bagian atasnya, tapi nggak masalah, terkelupas dikit aja. Nah ini supaya nanti ada rasa asam segernya gitu, aku tambahin sedikit selai stroberi, tapi kalau nggak suka bisa di skip ya teman-teman. Ini tipis aja diolesinnya, dan ternyata ini aku ketebalan gitu ya, bisa dilihat. Jadi sebaiknya jangan setebal ini. Nah kalau udah, tinggal dioles lagi dengan buttercream. Jadi ini nanti buttercreamnya itu agak-agak ngeping gitu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman nggak suka bisa di skip aja slice stroberinya. Dan karena aku mau bikin black forest gitu, jadi atasnya itu aku kasih coklat batang. Ini aku lelehkan aja ya sebanyak 150 gram. Tapi kalau teman-teman tidak mau dilelehkan seperti ini, bisa diserut aja ya, dan itu pastinya lebih irit untuk coklatnya. Ini aku pakai 150 gram. Ini aku diamkan dulu karena masih agak panas. Kalau udah agak hangat gitu baru aku tuang ke atas kuenya seperti ini. Kemudian tinggal kita ratain perlahan aja pakai spatula gitu. Nah ini aku pakai sekitar 150 gram ya untuk coklat batangnya, tapi kalau diserut biasanya akan lebih sedikit, jadi lebih hemat gitu kalau misalnya cuma diserut biasa aja. Nah ini kita ratain.
Hati-hati ya, jangan sampai ikut keangkat untuk buttercreamnya. Tadi aku agak keangkat gitu di bagian situ, jadi nanti hasilnya itu kurang mulus gitu ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau udah supaya lebih licin dan rapi, ini kita hentak-hentakan seperti ini biar lebih merata juga. Nah bisa dilihat, jadi hasilnya itu lebih mulus dan merata gitu ya, agak mengkilat juga. Nah ini akan aku biarkan dulu sampai coklatnya itu agak mengeras gitu ya, seperti ini. Bisa didiamkan di suhu ruang atau di dalam kulkas. Nah kalau udah, tinggal kita potong aja, karena aku mau bikin cake potong gitu ya. Karena coklatnya udah ngeset jadi agak keras gitu. Untuk pisaunya itu kita celupin dulu di air panas ya. Kemudian kita lap pakai tisu supaya nanti pas dipotong coklatnya itu nggak patah. Jadi kita rebus air, kemudian pisaunya bisa kita masukin, atau airnya itu kita masukin ke gelas, baru celupin pisaunya. Setelah itu dilap sampai kering dengan tisu, baru kemudian kita pakai untuk motong ini. Karena coklat ngeset jadi harus dipanasin ya, jadi seperti ini caranya. Coklatnya itu bakalan aman, nggak bakalan patah gitu. Nah seperti ini aku potong menjadi 25 potong ya teman-teman. Oh ya, untuk bagian pinggirannya itu sebaiknya tadi dirapiin ya teman-teman, tapi aku bener-bener kelupaan. Nah kalau udah, ini tinggal kita kasih buttercream aja di bagian tengahnya. Aku pakai sweet bintang 4B seperti ini. Nah ini dia hasilnya. Maaf, di bagian atas coklatnya itu kurang rapi ya, karena tadi sebagian ada yang dicolek-colek sama anak saya gitu, dikirain udah ngeset, ternyata belum. Dan juga ada yang sedikit patah di bagian ujungnya karena tadi kesenggol pisau gitu. Nah kalau udah, ini tinggal kita kasih potongan cherry merah. Ini aku potong cherry merahnya itu jadi bagian yang kecil ya, karena ini kan bentuknya cake potong gitu, jadi kita potong kecil-kecil aja untuk cherrynya. Nah kalau udah kita letakin seperti ini dia hasilnya. Bisa dilihat seperti ini. Bagian pinggirannya itu tadi aku kelupaan ya untuk ngerapiin, di sebagian dirapiin. Nah ini aku pakai paper cap gitu ya, kemudian baru ditaruh di sini. Ini aku pakai nih mika nampan yang paling kecil, itu muatnya sekitar 15 potong, dan sisanya ini. Jadi yang di mika itu ada 15 potong, itu mika paling kecil, dan yang di talenan coklat itu aku isi 10 ya, dan sisanya di sini 2. Dan sebagian juga ada yang dimakanin sama anak saya tadi. Nah ini langsung aja yuk kita cobain. Bismillah. Dipotong ini kerasa banget lembutnya, teksturnya itu moist ya, meskipun dipanggang jadi tetap lembut gitu. Nah ini bisa banget ya jadi ide jualan. Untuk harga jualnya sesuaikan aja dengan harga bahan baku yang dipakai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.